Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi kita, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari pembelajaran kita ini ya. Yang pertama itu adalah menjelaskan definisi Pancasila sebagai dasar negara dan menghubungkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam kehidupan kita bermasyarakat ya. Yang kedua itu adalah menganalisis pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Mungkin sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu dasar negara dan apa dasar negara dari negara Indonesia? Oke, baiklah. Jika tidak ada yang tahu, kalian boleh menyimak penjelasan Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baiklah, kita mulai. Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam detail kehidupannya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara. Negara tanpa dasar berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan negara. Nah, di sini kita sudah tahu ya, dasar negara itu sebagai landasan kehidupan berbangsa. Sama halnya di negara Indonesia, kita memiliki dasar negara yaitu Pancasila, yang mana Pancasila itu sebagai norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan negara. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan penyelenggaraan negara, terutama semua peraturan perundang-undangan, termasuk proses reformasi dalam segala bidang. Nah, di sini Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta pemerintahan negara. Nah, di awal tadi kan kita sudah menjelaskan ya dasar negara itu apa dan arti pentingnya. Nah, di sini seperti yang sudah Ibu singgung sebelumnya, bahwa dasar negara dari negara Indonesia adalah Pancasila, yang mana Pancasila itu berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat rakyat, wilayah, beserta pemerintahan negara. Jadi semua yang terdapat di dalam negara itu diatur oleh Pancasila. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara itu mempunyai 4 fungsi ya. Yang pertama, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa di sila pertama itu mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, dan ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu meyakini adanya Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerohanian. Dan yang kedua,
Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia, yang mana semua peraturan yang ada di Indonesia itu sumbernya adalah Pancasila. Mengapa Pancasila sebagai sumber? Ya karena Pancasila itu adalah dasar negara kita, pedoman hidup kita dan cita-cita dari bangsa. Yang ketiga, dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang NKRI 1945 alinea yang keempat. Jadi di dalam alinea yang keempat itu terdapat tujuan negara, cita-cita negara. Yang keempat, tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi tokoh-tokoh perumus Pancasila itu merumuskan Pancasila ini tujuan utamanya adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, dari penjelasan Ibu tersebut, Ibu akan menampilkan sebuah video, yang mana video ini akan membantu kalian memahami apa itu dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara ya. Kamu kenapa? Kok terlihat bingung begitu? Habis diputusin siapa kamu? Ah bro, akunya kan banyak ngefans. Haha, tapi cewek belum punya lah. Kamu nih, ini loh bro, aku lagi bingung materi PPKN ini. Kamu bingung yang mana sih tuh? Ini loh Ci, perasaanku kan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu memiliki makna yang sama ya. Iya nggak sih? Loh, ya beda bro. Memang, Pancasila itu memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tapi, punya makna yang berbeda. Iya kah? Kok bisa? Pancasila sebagai dasar negara itu bisa diartikan kayak gini tuh. 1. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, sampai peraturan daerah itu harus bersumber dari Pancasila. Yang kedua, cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara itu dijadikan pedoman pada seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama pada peraturan perundang-undangan di segala bidang. Oh, jadi dalam melaksanakan peraturan tertulis dan tidak tertulis di Indonesia itu menggunakan Pancasila sebagai norma dasarnya ya Ciko? Iya tuh, semua peraturan-peraturan itu harus sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Makanya dikatakan kalau Pancasila itu sebagai dasar negara. Oh, iya, aku paham sekarang. Nah, kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu gimana bro? Belum itu, aku mau tanya nih bro, kamu nanti pas gede punya pandangan hidup gak? Punya lah bro, nanti aku pengen jadi YouTuber bro, yang kenal banyak orang dan konten-konten yang aku bawakan nanti bisa berguna buat orang banyak. Oh, pengen jadi YouTuber terkenal. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga begitu bro. Kan nilai-nilai Pancasila ini udah ada dari zaman kerajaan Sriwijaya, terus Majapahit, sampai Sumpah Pemuda. Nah kan berarti nilai-nilai dalam Pancasila itu sudah ada sejak lama ya bro. Makanya bangsa Indonesia meyakini jika Pancasila mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa dan menjadi alat pemersatu bangsa. Jadi dengan adanya Pancasila, masyarakat akan tahu nanti tujuan bangsa Indonesia itu mau dibawa kemana. Kan kamu aja butuh kepastian toh dalam hidup. Ya iyalah bro, siapa yang mau di PHP? Ya. Wah, ya begitulah tuh. Kamu aja gak mau di PHP, apalagi negara. Kan harus tahu nanti bangsa Indonesia mau dibawa kemana. Siap, aku paham sekarang bro. Makasih ya bro. Nanti kalau ulangan pasti nilaiku bagus. Kuliah pasti bangga antar ke aku bro.
Iyalah. Ya udah, lanjutin belajarnya. Aku lapar. Mau ke kantin dulu. Ya udah, duluan ya, Bro. Oke bro, siap. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, semoga membantu kalian untuk memahami ya arti dari dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya kalian akan diskusi secara berkelompok yang terdiri dari 5 orang. Kalian akan berdiskusi mengenai topik permasalahan yang berada di LKPD, yang mana di LKPD itu sudah ada tertera topik permasalahan. Kalian boleh diskusi ya. Diskusi selama 30 menit dan kalian bisa mencari sumber bacaan dari mana saja, dari buku, dari internet, atau dari jurnal. Nah, untuk diskusi kita kali ini, kita akan melakukannya di WA ya, di WA group. Mohon nanti kalian kembali ke WA group. Di sana kita akan berdiskusi selama 30 menit. Jadi hasil diskusi kalian itu nanti kalian tuangkan di WA. Nanti jika ada salah konsep atau kesalahan dalam diskusi atau ada yang tidak sinkron, Ibu akan menjelaskan kembali ya. Baiklah, untuk pertemuan kita melalui Zoom kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat pagi.